Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Fadli. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab dari finite automata, yaitu deterministic finite automata. Baik, finite automata atau finite state automata itu sendiri adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. Suatu SA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state yang lain. Baik, deterministic finite automata. Deterministic finite automata adalah mesin yang memiliki keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dan simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Pada DFA, jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju suatu state. Simpelnya, DFA adalah mesin dengan jumlah memori yang sangat terbatas. Baik, ini adalah sebuah contoh dari DFA, yaitu sebuah string input diterima bila mencapai state akhir atau final state yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Contoh, ini adalah state Q0, ada state Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Lalu ada inputan 1, 2, 3, 4, 5. Pada gambar di samping, jika input adalah 1, 2, 3, maka akan diterima 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 4, maka akan diterima 1, 2, 4. Dan tapi jika inputan 125 maka ditolak 125. Kenapa? Karena Q5 ini bukan final state atau state akhir yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Sebuah DFA didefinisikan dalam 5 tupel yaitu Q, sigma, delta, S, dan F. Yang dimana Q adalah himpunan keadaan atau state, sigma adalah himpunan simbol input, delta yaitu fungsi transisi yaitu Q dikali sigma, lalu S yaitu kedudukan awal atau state awal, dan F adalah himpunan state akhir atau final states. Sebagai contoh lain, kita memiliki automata sebagai berikut. Ya, ini. Konfigurasi DFA di atas secara formal adalah sebagai berikut. Q, yaitu himpunan keadaan atau state, ada Q0, Q1, dan Q2. Q0, Q1, dan Q2. Sigma, yaitu himpunan simbol input, ada A dan B. Tidak ada inputan yang lain. Lalu ada S, yaitu keadaan awal atau state awal, yaitu ada Q0, dan F, yaitu final state, adalah Q2. Fungsi transisi pada automata ini ada 6, yaitu yang pertama delta atau transisi yang didapatkan dari Q0 dengan inputan A, Q0 dengan inputan A maka akan menjadi Q0. Lalu Q0 dengan inputan B, Q0 dengan inputan B maka menjadi Q1, Q1 dengan inputan A maka akan kembali lagi menjadi Q1, Q1 dengan inputan B maka akan menjadi Q2, Q2 dengan inputan A maka kembali lagi menjadi Q1, dan Q2 dengan inputan B maka akan kembali lagi menjadi Q2. Biasanya, fungsi-fungsi transisi tersebut disajikan dalam sebuah tabel transisi. Tabel transisi tersebut menunjukkan state-state berikutnya untuk kombinasi state-state dan input. Tabel transisi dari fungsi transisi sebelumnya adalah sebagai berikut. Ya, ini didapatkan dari fungsi transisi ini. Ya, ini adalah key yang mana adalah himpunan keadaan atau state. Ini adalah sigma, yaitu himpunan simbol input. Ya, bisa dilihat Q0 dengan inputan A adalah Q0. Q0 dan inputan B, Q1 dan inputan B1. Q1 dan inputan A, Q1. Q1 dan inputan B, Q2. Q2 dengan inputan A, Q1 dan Q2 dan inputan B, Q2. Diagram transisi.
Diagram transisi adalah diagram yang mendefinisikan automata tersebut. Ya. Contoh soal adalah dapatkan diagram transisi berdasarkan tabel transisi berikut dengan keadaan state awal yaitu Q0 dan state final state atau state akhir yaitu Q1. Ya, lalu didapatkan lalu dengan tabel transisi berikut yaitu Q0 dengan inputan A dan B yang mana sama-sama menghasilkan Q1 dan inputan A yang menjadi Q1 dan Q1 dan inputan B yaitu Q0. Maka akan didapatkan sebagai berikut, yaitu pertama Q himpunan keadaan atau state, ada Q0 dan Q1, lalu sigma yaitu himpunan simbol input ada A dan B. Yang pertama Q0 dengan inputan A dan B yang sama-sama menghasilkan Q1. Q0 lalu di input A dan B yang menghasilkan Q1, lalu Q1 dengan inputan A yang menghasilkan Q1, lalu Q1 dan inputan B yang kembali lagi menjadi Q0. Lalu ada tabel transisi. Tabel transisi adalah tabel yang menjelaskan informasi tentang transisi-transisi yang terjadi pada sebuah automata. Ya, di sini ada contoh soal, buatlah tabel transisi berdasarkan automata berikut. Yang pertama adalah G0 dan di input dan A yang kembali lagi menjadi Q0, lalu Q0 dan inputan B yang menjadi Q1, lalu Q1 dan inputan A dan B yang kembali lagi menjadi Q0. Maka akan didapatkan sebagai berikut. Q himpunan keadaan yaitu Q0 dan Q1, himpunan simbol input ada A dan B, keadaan awal ada Q0, lalu F yaitu final state ada Q1. Dapatkan tabel transisi sebagai berikut. Q0 dengan inputan A kembali lagi menjadi Q0, Q0 dengan inputan B menjadi Q1, Q1 dengan inputan A dan B yang sama-sama menjadi Q0. Fungsi transisi diperluas. Fungsi transisi diperluas mendeskripsikan yang terjadi ketika suatu keadaan dimulai dan sembarang urutan input diikuti. Lalu, jika delta adalah fungsi transisi, maka fungsi transisi diperluas dinotasikan dengan delta cap atau delta dengan garis seperti kutip di atasnya. Ya, lalu fungsi transisi diperluas merupakan fungsi saat keadaan Q untuk masukan berupa string W dan menghasilkan keadaan P. Keadaan yang dicapai otomaton ketika memulai di keadaan Q dan memproses urutan input W. Definisi formal dari fungsi transisi diperluas adalah delta cap yang dimulai dari state Q, lalu dan inputan W itu sama dengan P, di mana Q adalah state terkini, W adalah string, dan P adalah state selanjutnya. Contoh adalah berikut. Misal W adalah string yang berbentuk XA, yakni A yang merupakan simbol terakhir W, dan X merupakan string selain simbol terakhir. Maka delta cap Q dan inputan W menjadi delta cap dalam kurung Q dan inputan X, A. Bahasa DFA, bahasa deterministic finite automata. Bahasa DFA ini dinotasikan dengan LA yang didefinisikan sebagai, ya ini bisa dilihat, bahasa dari A merupakan himpunan semua string W yang memiliki keadaan awal state dengan inputan W dan berakhir di keadaan final. Jika L adalah LA dari suatu DFA, maka L adalah bahasa reguler. Nah, yang terakhir adalah konfigurasi. Konfigurasi atau deskripsi instan dari DFA merupakan informasi tentang state atau keadaan terkini. Secara formal, konfigurasi adalah elemen dari
Q dikali sigma. Jadi intinya konfigurasi itu adalah semua informasi yang mencakup tentang automata tersebut, tentang DFA tersebut. Ada contoh soal, konfigurasikan DFA berikut. Ini akan didapatkan sebagai berikut, yaitu key. Yang pertama key, himpunan keadaan atau state, yaitu Q0, Q1 dan Q2. Lalu ada sigma, yaitu himpunan simbol input, ada A dan B, tidak ada inputan yang lain. Lalu state awal, keadaan awal ada Q0, lalu final state adalah Q2. Fungsi transisi sebagai berikut, yang didapatkan, yang menghasilkan tabel transisi Q0 dengan inputan A Q0, Q0 dan inputan A Q0, Q0 dan inputan B Q1, Q1 dan inputan A Q1, Q1 dan inputan B Q2, Q2 dengan inputan A Q1, kembali lagi menjadi Q1, lalu Q2 dan inputan B Q2. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alfiansyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi automata hingga non-deterministik. Berbeda dengan DVA, di mana kita memiliki keadaan unik berikutnya untuk transisi dari keadaan pada simbol masukan. Jadi sekarang kita menyebutnya yaitu automata hingga non-deterministik. Transisi tidak bersifat deterministik jika ada beberapa atau nol keadaan berikutnya dari suatu keadaan pada simbol masukan atau tanpa masukan apapun. Transisi tanpa masukan disebut sebagai epsilon transisi. Secara formal, NFA adalah 5 kali lipat N, yaitu sama dengan Chi, sigma, delta, Chi0, dan F. Di mana Chi, sigma, Chi0, dan F adalah seperti di DVA. Sedangkan fungsi transisi delta adalah seperti di bawah ini, yaitu delta titik 2 Chi kali sigma U himpunan epsilon lalu P kurung buka Chi adalah fungsi untuk keadaan tertentu dan simbol masukan epsilon. Delta menetapkan suatu set status berikutnya, mungkin adalah set kosong. Ya, di sini ada suatu contoh, yaitu misalkan Chi sama dengan himpunan Chi0, Chi1, Chi2, Chi3, dan Chi4. Lalu sigma sama dengan himpunan A dan B. Lalu F sama dengan himpunan Chi1, Chi2, dan Chi3. Dan delta diberikan oleh tabel transisi berikut. Lalu N sama dengan Chi, sigma, delta, Chi0, dan F adalah sebagai NFA di baris serupa dari DFA. Sebuah NFA dapat diwakili oleh diagram transisi keadaan. Misalnya, file NFA saat ini dapat dipresentasikan sebagai berikut. Di sini ada Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan Q4. Perhatikan beberapa transisi non-deterministik berikut di NFA ini. Yang pertama, tidak ada transisi dari Q0 pada simbol input B. Yang kedua, ada beberapa atau dua transisi dari Q2 pada simbol input A.
Untuk yang ketiga ada transisi dari Q0 ke Q4 tanpa input apapun, yaitu transisi epsilon. Yaitu di sini ada jejak untuk string AB dari Q0. Berikut ini 4 jejaknya, yaitu ada Q0, yang pertama Q0, lalu Q1, yang Q1, yang kedua Q0, lalu epsilon Q4, A Q4, B Q3, yang ketiga Q0, A Q1, epsilon Q2, dan B Q3, lalu yang keempat Q0, A Q1, B Q1, epsilon Q2. Q1, Q2, dan Q3 dapat dijangkau dari Q0 melalui string AB. Berarti saat menelusuri jalur dari Q0 untuk AB dipertimbangkan dan kemungkinan penyisipannya epsilon dalam AB, di mana E transisi itu didefinisikan. Sebagai contoh, dalam jejak 2, kami telah menyertakan transisi epsilon dari Q0 ke Q4, lalu mempertimbangkan AB sebagai epsilon AB, seperti yang didefinisikan. Sedangkan pada trace 3 atau jejak ketiga atau yang nomor 3, kita anggap AB sebagai A epsilon B. Jika kita memproses input string AB pada state Q0, maka state berikutnya statusnya adalah himpunan Q1, Q2, dan Q3. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang finite automata. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang ekuivalen NFA dan DFA. Ekuivalen NFA dan DFA dari sebuah mesin non-deterministik finite automata dapat dibuat mesin deterministik automata yang ekuivalen atau bersesuaian. Ekuivalen di sini berarti mampu menerima bahasa yang sama. Jadi yang dimaksud ekuivalen atau bersesuaian di sini adalah bahasa yang terdapat di mesin NFA dan DFA ini adalah sama sebenarnya. Sebagai contoh, akan dibuat DFA dengan NFA sebagai berikut. Diketahui di sini terdapat diagram NFA, di mana sigma sama dengan 0,1. Nah, cara-caranya untuk menyelesaikannya, yang pertama kita membuat tabel transisi, di mana tabel transisi ini berasal dari hasil yang terdapat di sini, di diagram NFA ini. Yang pertama, apabila diketahui delta ini berisi nanti inputan 0 dan 1, karena dari mana 0 dan 1? Dari sigma ini. Setelah itu ada state Q0 dan state Q1. Q1 Q0 berasal dari ini, awalan dan final state ini. Oke, untuk yang pertama kita cari dulu untuk yang Q0 dengan inputan 0. Q0 dengan inputan 0. Q0 dengan inputan 0 yang pertama ada 1 dan 2. Di mana untuk yang pertama, inputan 0 dia kembali ke Q0 sendiri, dan inputan yang kedua Q0, inputan Q0 adalah menuju ke Q1. Maka kita dapat menulis Q0, Q1. Setelah itu dengan inputan 1. Inputan 1 hanya ada 1. Itu dia mengarah ke Q1. Maka kita dapat menuliskan bahwa inputan 1 berisi dengan Q1. Setelah itu dengan Q1. Q1 kita beri inputan 0. Q1 kita beri inputan 0. Oh, ternyata di Q1 inputan 0 tidak ada. Maka kita tulis di sini adalah inputan kosong. Setelah itu kita inputkan ke Q1. Nah, inputan Q1 dengan input 1, yaitu Q1-nya kembali ke dirinya lagi dan mengarah ke Q0, sehingga kita dapat menuliskan bahwa inputan 1 pada state Q1 yaitu Q0, Q1. Setelah selesai,
membuat diagram transisi tentang finish state automata, maka selanjutnya kita membuat tentang diagram juga DFA. Nah, untuk yang pertama, kita membuat dari state awal, yaitu Q0. Dengan catatan, perhatikan bahwa di sini pada gambar, setiap state kita tuliskan sebagai himpunan state. Jadi ini adalah state awal. Lanjut. Selanjutnya, ketika sudah kita membuat state awal yang tadi, kita ambil sampel dari tabel yang tadi, di mana apabila kita tadi sudah mendapatkan Q0, Q1, tetapi di sini ada state lain yang tidak sama dengan Q0, Q1, yaitu Q0, Q1 dan himpunan kosong. Maka yang pertama dahulu kita lakukan yaitu kita pecahkan dahulu atau kita buat DFA dahulu tentang Q0. Di mana apabila Q0 mendapat inputan 0, maka menjadi state Q0, Q1. Q0 mendapat inputan 1, maka kita mendapat Q1. Maka kita bisa tulis bahwa Q0 mendapat inputan 0, Q0, Q1 dengan mengarah ke sini. Q0 mendapatkan inputan 1, maka mengarah ke Q1. Ini adalah diagram DFA. Selanjutnya, setelah kita selesai mendFA-kan Q0, maka selanjutnya kita membuat DFA dari Q1. Nah, Q1 di sini ketika Q1 diinputkan 0, maka hasilnya adalah epsilon. Maksudnya adalah inputan kosong. Maka di sini kita dapat tulis bernilai 0, maka himpunan kosong. Mengarah ke himpunan kosong. Mendapat inputan 1 mengarah ke Q0, Q1. Q1 mendapatkan himpunan 1 mengarah ke Q0, Q1. Dan dapatlah diagram DFA-nya seperti ini. Setelah itu, tidak hanya sampai dari situ saja, tetapi kita juga memiliki state yang baru lagi yang tadi sudah saya bilang, bahwa terdapat state Q0, Q1. Q0, Q1 ini adalah kita dapatkan dari inputan satu persatu dari Q0, Q1. Yang pertama kita ambil state dulu dari Q0 yang berisi inputan 0. Hasilnya adalah Q0, Q1. Sehingga di sini kita dapat lihat Q0, Q1 dia kembali ke dirinya sendiri. Nilai 0. Dan apabila Q1 mendapatkan inputan 0, maka dia mengarah ke state. Nah, dia mengarah ke state. Q1 ya. Q1 dia mengarah ke state tadi, benar. Sudah. Sehingga setelah kita sudah mendapatkan, maka di sini kita ambil yang inputan 1. Nah, inputan 1 di sini Q0 berisi inputan 1, maka dia ke Q1. Kita keep dulu. Setelah itu, Q1 mendapatkan inputan 1 menghasilkan Q0, Q1. Oh ya, sebelumnya di sini bukan mengarah ke himpunan kosong ya, tetapi kita sudah menggabungkan antara Q0 dan Q1. Maka apabila kita gabungkan, hasilnya adalah Q0, Q1. Makanya di sini 0 kembali ke Q0, Q1. Di sini pun juga sama, karena di sini hasilnya adalah Q1 dan di sini juga terdapat Q1, karena tidak bisa double Q1, maka kita tuliskan saja Q0, Q1. Maka inputan 0, inputan 1, dia kembali ke dirinya lagi. Ini adalah hasil dari DFA. Setelah itu, setelah Q0, Q1, maka kita statekan yaitu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong di sini kita masukkan 0 dan kita masukkan himpunan 1, maka hasilnya akan tetap himpunan kosong. Maka dia dapat ini. Jadi, language tadi yang A sama dengan language A aksen atau NFA dan DFA diubah ke DFA, hasilnya adalah seperti ini. Ketika kita ingin mengembalikan ke NFA, hasilnya pun juga sama akan seperti ini. Hasilnya nanti apabila kita kembalikan lagi ke NFA.
Nah, setelah ini kita mendapatkan sebuah contoh di mana terdapat diagram NFA di mana terdapat seperti ini dengan diketahui sigma sama dengan P, R. Seperti biasa, kita membuat tabel transisi dahulu di mana delta dengan inputan yaitu P dan R dan state adalah Q0, Q1, Q2. Kita masukkan Q0, Q0 dia terinput P, maka dia mengarah ke Q1, Q2. Maka kita tulis Q1, Q2. Dia mendapatkan inputan R karena di sini R tidak terdapat, maka dia masuk ke himpunan kosong. Setelah itu Q1. Q1 di sini kita masukkan inputan P. Ternyata inputan P di Q1 tidak terdapat, maka P tanyakan adalah himpunan kosong. Setelah itu kita masukkan inputan R. R di sini adalah dia mengarah ke Q2, maka R ini kita tulis dengan Q2. Begitu pula yang A2. A2 di sini untuk input P, R dia mengarah ke Q1, maka kita tulis P, R, Q1. Karena di sini hanya Q1, Q2 dan epsilon saja untuk menambah state, maka kita bisa buat Q1, Q2. Hasilnya apabila kita inputkan P sama R apa ya? Q1 kita inputkan nilai P. Tambahkan nilai P maka didapat Q1, Q2. Dan Q2 kita inputkan P, maka kita mendapatkan hasil tidak Q1. Maka hasilnya di P ini hanya adalah Q1, Q2. Kenapa? Karena input dari Q0 adalah Q1, Q2. Setelah itu kita masukkan nilai R. Nilai R. Oh, maaf, salah ya. Ini Q1 ya. Q1 kita masukkan inputan P, maka tidak terdapat. Ya, kita tidak terdapat. Kita masukkan Q2 kita masukkan inputan P, maka di hasilnya Q1. Jadi di sini hasilnya adalah Q1, maaf. Q1. Ya, kita masukkan inputan R. Q1 kita masukkan inputan R, maka hasilnya adalah Q2. Terus setelah itu kita masukkan R di Q2, maka dia mengarah ke Q1. Maaf. Ya, benar. Kita mengarah ke Q1. Maka di sini dapat hasilnya adalah Q1, Q2. Dan epsilon. Hasilnya adalah epsilon semua. Ya. Kita cek kembali hasil yang kita dapatkan tadi dari state Q1, Q2. Q1 kita masukkan P, tidak terdapat, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Q2 kita masukkan P, maka hasilnya adalah Q1. Sehingga P dihasilkan adalah Q1. Ya. R di sini Q1 kita masukkan R, dia bernilai Q2. Q1 kita masukkan R, dia bernilai Q2. Setelah itu Q2 kita masukkan R bernilai Q1, maka hasilnya adalah Q1, Q2. Himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Maka setelah ini kita bisa mendapatkan hasil ekuivalen NFA dan DFA-nya adalah seperti ini. Q0 kita inputkan P dari yang tadi ya. Q0 kita inputkan P, maka hasilnya Q1, Q2 di sini. Q0 kita masukkan R, maka dia inputnya adalah himpunan kosong. Q1 kita masukkan P, ya adalah himpunan kosong. Q1 kita masukkan P, itu adalah himpunan kosong. Q1 kita masukkan R, dia menghasilkan adalah Q2. Setelah itu di sini Q2 kita masukkan P, kita masukkan R, maka dia hasilnya adalah Q1. Jadi dia Q2 di sini, Q2 di sini, arah ke Q1, maka hasilnya P, R. Nah, setelah ini kita masukkan yaitu Q1, Q2. Q1, Q2 kita masukkan P, hasilnya Q1, kita masukkan R, hasilnya adalah P1, Q2. Q1, Q2 kita masukkan P, dia hasilkan Q1, kita masukkan R, dia kembali ke dirinya lagi. Setelah itu
himpunan kosong. Himpunan kosong ketika kita masukkan P, R, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Dan ini adalah hasil dari DFA diagram ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema Mail-Nirud. Hubungan ekuivalen distribusi probabilitas pada sigma bintang dikatakan right invariant jika X, Y elemen sigma bintang. X distribusi probabilitas Y, maka for all Z dalam kurung XZ distribusi probabilitas YZ tutup kurung. Membiarkan L menjadi bahasa di atas sigma. Definisikan hubungan distribusi probabilitas L di sigma bintang oleh X distribusi probabilitas LY. Jika dan hanya jika for all Z dalam kurung XZ elemen L hanya jika YZ elemen L tutup kurung. Sangat mudah untuk mengamati distribusi probabilitas L adalah hubungan ekuivalen pada sigma bintang. Untuk X, Y elemen sigma bintang menganggap X distribusi probabilitas L, Y. Klaim XZ distribusi probabilitas L, YZ artinya kami harus menunjukkan bahwa for all W, XZW elemen L hanya jika YZW elemen L. Untuk W elemen sigma bintang ditulis U sama dengan ZW. Sekarang sejak X distribusi probabilitas LY, kita punya XU elemen L hanya jika YU elemen L, yaitu XZW elemen L hanya jika YZW elemen L. Karenanya, distribusi probabilitas L adalah padanan right invariant pada sigma bintang. Ada 3 pernyataan mengenai ekuivalen. Yang pertama, elemen sigma bintang yang diterima oleh DFA. Dan yang kedua, ada hubungan ekuivalen right invariant distribusi probabilitas dari finite index pada sigma bintang. L gabungan dari beberapa kelas ekuivalen dari distribusi probabilitas. Yang terakhir, relasi ekuivalen distribusi probabilitas L adalah dari finite index. Bukti teorema. Ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi 1 mengimplikasikan kondisi 2. Yang kedua, kondisi 2 mengimplikasikan kondisi 3. Dan yang terakhir, kondisi 3 mengimplikasikan kondisi 1. Kondisi 1 implikasi kondisi 2. Bukti. Asumsikan L diterima oleh DFA sama dengan dalam kurung Q, sigma, transisi Q0, dan F tutup kurung. Pertama, kita mengamati bahwa hubungan ekuivalen right invariant distribusi probabilitas A adalah finite index. Untuk E elemen sigma bintang jika delta cap dalam kurung Q0 dan X tutup kurung sama dengan P, lalu kelas ekuivalen berisi X, distribusi probabilitas A sama dengan Y elemen sigma bintang atau delta cap dalam kurung Q0 dan Y sama dengan P, yaitu Q kecil elemen Q besar. C Q kecil sama dengan X elemen sigma bintang atau delta cap dalam kurung Q0 dan X tutup kurung sama dengan Q adalah kelas ekuivalen yang mungkin kosong setiap kali Q tidak dapat dijangkau dari Q0 dari distribusi probabilitas A. Jadi, kelas ekuivalen distribusi probabilitas A sepenuhnya ditentukan oleh keadaan A. Terlebih lagi, jumlah kelas ekuivalen distribusi probabilitas A kurang dari atau sama dengan keadaan dari A. Maka, distribusi probabilitas A adalah finite index. Kondisi 2 implikasi kondisi 3. Misalkan distribusi probabilitas adalah ekuivalen dengan kriteria yang diberikan dengan kondisi 2. Menunjukkan distribusi probabilitas ini adalah penyempurnaan distribusi probabilitas L. Sehingga jumlah kelas ekuivalen distribusi probabilitas L kurang dari atau sama dengan jumlah kelas ekuivalen distribusi probabilitas untuk X, Y,
elemen sigma bintang, misalkan X distribusi probabilitas E. Untuk menunjukkan X distribusi probabilitas LY, kita harus menunjukkan bahwa for all Z dalam kurung XZ elemen L hanya jika YZ elemen L. Karena distribusi probabilitas rank invarian, kami memiliki YZ distribusi probabilitas YZ untuk semua Z, yaitu XZ dan YZ, berada di kelas ekivalen yang sama dari distribusi probabilitas. Karena L adalah union beberapa dari kelas ekivalen distribusi probabilitas. Kita punya for all Z dalam kurung XZ elemen L hanya jika YZ elemen L tutup kurung. Sehingga distribusi probabilitas L adalah finite index. Kondisi 3 implikasi kondisi 1. Asumsikan distribusi probabilitas L adalah finite index. AL sama dengan dalam kurung Q sigma transisi Q0 dan F tutup kurung dengan pengaturan Q sama dengan sigma bintang atau distribusi probabilitas L sama dengan X atau X elemen sigma bintang. Himpunan semua kelas ekivalen dari sigma bintang mengenai himpunan semua kelas ekivalen dari sigma bintang mengenai probabilitas L Q0 sama dengan epsilon F sama dengan X elemen Q atau X elemen L dan transisi T2 Q dikali sigma, maka Q didefinisikan oleh transisi dalam kurung XA tutup kurung sama dengan XA for all X elemen Q dan A elemen sigma. Sejak distribusi probabilitas L adalah finite index, Q adalah satu set terbatas. Lebih lanjut, untuk X, Y, elemen Q dan A elemen sigma, X sama dengan Y, maka X distribusi probabilitas LY, maka XA distribusi probabilitas LYA, maka XA sama dengan YA. Sehingga transisi didefinisikan dengan baik, karenanya AL ada DFA. Kami mengklaim itu L dalam kurung AL tutup kurung sama dengan L. Faktanya kami menunjukkan itu. Delta cap dan kurung Q0 dan W tutup kurung sama dengan W for all W elemen dari sigma bintang. Ini melalui tujuan karena W elemen L hanya jika W elemen F. Kami menunjukkannya dengan induksi pada nilai mutlak dari W. Dasar induksi jelas karena delta cap dalam kurung Q0 dan epsilon sama dengan Q0 sama dengan epsilon. Juga di definisi transisi, kita punya delta cap dalam kurung Q0 dan A sama dengan transisi dalam kurung epsilon dan A sama dengan epsilon A sama dengan A. Untuk semua A elemen sigma, untuk langkah induktif pertimbangkan X elemen sigma bintang dan A elemen sigma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Yendratama. Di sini saya akan menjelaskan materi 4.4.2 Algorithmic Procedure for Minimization atau prosedur algoritma untuk minimalisasi. Pada stage DFA mungkin ada stage tertentu yang berlebihan dalam artian peran mereka dalam penerimaan language yang sama. Di sini ada dua stage dikatakan memiliki peran yang sama,
jika itu akan membawa kita ke kedua final stage atau ke kedua non-final stage untuk setiap string masukan. Jadi keduanya berkontribusi dengan cara yang sama dalam penerimaan language. Di antara kelompok stage tersebut, yang perannya sama, hanya satu stage yang dapat dipertimbangkan, dan yang lainnya dapat dibuang untuk mengurangi jumlah stage tanpa mempengaruhi language. Definisi yang pertama, dua stage dari DFAA dikatakan setara atau ekuivalen, P ekuivalen Q, jika kedua X elemen sigma, kedua stage delta Px dan delta Qx merupakan final stage atau non-final stage. Definisi yang kedua untuk K lebih dari sama dengan 0. Dua stage atau bagian P dan Q dari DFAA dikatakan K ekuivalen ditunjukkan oleh PK ekuivalen Q. Untuk itu, semua X elemen sigma dengan mutlak X kurang dari sama dengan K, kedua stage delta Px dan delta Qx bisa merupakan final stage atau non-final stage. Teorema yang pertama, untuk apapun K lebih dari sama dengan 0 dan Pq elemen Q. PK plus 1 ekuivalen Q jika dan hanya jika P 0 ekuivalen Q dan delta PA K ekuivalen delta QA untuk apapun A elemen sigma. Bukti, jika P K plus 1 ekuivalen Q, maka P K plus Q. Misalkan, X elemen sigma dengan mutlak X kurang dari sama dengan K, dan A elemen sigma terserah apapun. Kemudian, PK plus 1 ekuivalen Q. Delta, buka kurung delta, buka kurung P, A, tutup kurung, X, tutup kurung, dan delta, buka kurung delta, buka kurung Q, A, buka kurung, tutup kurung, X, tutup kurung. Keduanya merupakan final stage atau non-final stage. Sehingga delta PA, K ekuivalen delta QA. Sebaliknya, untuk K lebih dari sama dengan 0, misalkan P 0 ekuivalen Q dan delta PA, K ekuivalen delta QA, A elemen sigma. Catatan, bahwa untuk X elemen sigma dengan mutlak X kurang dari sama dengan K, dan A elemen sigma. Delta, buka kurung delta, buka kurung P, A, tutup kurung, X tutup kurung, dan delta buka kurung delta buka kurung Q, A tutup kurung, X tutup kurung. Keduanya merupakan final stage atau non-final stage, yaitu untuk semua Y elemen sigma dan 1 kurang dari sama dengan mutlak Y kurang dari sama dengan K plus 1. Kedua stage delta PY dan delta QY merupakan final stage atau non-final stage, tapi sejak P 0 ekuivalen Q, kita memiliki PK plus 1 ekuivalen Q. Teorema jika PK sama dengan PK plus 1 untuk beberapa K lebih dari sama dengan 0, kemudian PK sama dengan P. Bukti misalkan, PK sama dengan PK plus 1 untuk P, Q elemen Q. PK plus 1 ekuivalen Q menjadi P N ekuivalen Q untuk apapun N lebih dari sama dengan 0. Contoh pembuktian, di sini ada PK plus 1 ekuivalen Q menjadi PK plus 2 ekuivalen Q. Yang mana di sini PK plus 1 ekuivalen Q sama dengan delta PA K ekuivalen delta QA untuk apapun A elemen sigma. Maka menjadi delta PA K plus 1 ekuivalen delta QA untuk apapun A elemen sigma. Dan akhirnya menjadi PK plus 2 ekuivalen Q. Teorema yang berikutnya, untuk setiap DFAA ada ekuivalen minimum stage DFA A aksen. Misalkan A sama dengan buka kurung Q,
sigma, delta, Q0, F tutup kurung menjadi DFA dan ekuivalen. Di sini A aksen sama dengan Q aksen, sigma, delta aksen, Q0 aksen, F aksen. Di mana Q aksen adalah Q itu sendiri atau Q yang mempunyai akses dari Q0 dan Q0 aksen merupakan Q0, F aksen sama dengan Q elemen Q aksen atau Q elemen F, dan delta aksen sama dengan Q aksen kali sigma, di mana Q aksen ditentukan oleh delta QA sama dengan delta QA itu sendiri. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sekarang membahas regular language. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Eduardo Santovianto. Jadi, bahasa yang direpresentasikan oleh ekspresi reguler didefinisikan sebagai bahasa reguler, yaitu kelas bahasa reguler tepatnya adalah kelas bahasa yang diterima oleh automata terbatas dan juga kelas bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa reguler. Persamaan dari finite automata dan regular language. Ekspresi regular R dikatakan ekuivalen dengan finite automata A jika bahasa diwakili oleh R diterima secara tepat oleh finite automata, yaitu LR sama dengan LA. Untuk menetapkan keekuivalenannya dibuktikan dengan 1. Bisa diberikan ekspresi reguler dan membuat finite automata yang ekuivalen, atau 2. Diberikan DFA A dengan menunjukkan bahwa LA adalah reguler. Untuk membuktikan yang satu, misalkan R1 dan R2 adalah ekspresi reguler dan terdapat automata A1 sama dengan Q1 sigma delta 1 Q kecil 1 F1 dan A2 sama dengan Q2 sigma delta 2 Q2 F2 yang masing-masing menerima LR1 dan LR2. Lemma 4.51 itu ada finite automata yang menerima L R1 plus R2 dengan A Q sigma delta Q0 F, di mana Q sama dengan Q1 union Q2 union Q0 dengan keadaan baru Q0, F sama dengan F1 union F2, dan delta itu Q1 kali sigma union epsilon itu PQ ditentukan oleh delta Q, A itu delta 1 dalam kurung Q, A jika Q elemen Q1 dan A elemen sigma union epsilon. Terus delta 2 Q, A jika Q elemen Q2, A elemen sigma union epsilon. Q1, Q2 jika Q sama dengan Q0 dan A sama dengan epsilon. Maka jelas bahwa A adalah finite automata seperti pada gambar 4.4 ini. Nah, jika X elemen sigma bintang, X elemen L, A itu delta aksen Q0, X intersection F tidak sama dengan himpunan kosong. Delta aksen Q0, epsilon X intersection F tidak sama dengan himpunan kosong. Delta aksen itu delta aksen dalam kurung delta aksen Q0, epsilon, X intersection F tidak sama dengan himpunan kosong. Delta aksen Q1, Q2, X intersection F tidak sama dengan himpunan kosong. Terus ini menjadi delta aksen Q1, X union delta aksen Q2, X intersection F tidak sama dengan himpunan kosong. Lalu F ini dimasukin jadi delta aksen Q1, X intersection F union
delta aksen Q2, X intersection F tidak sama dengan himpunan kosong. Lalu dipisahkan jadi delta aksen Q1, X intersection F1 tidak sama dengan himpunan kosong, atau delta aksen Q2, X intersection F2 tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi X elemen L1 LA1 atau X elemen LA2. X elemen LA1 union LA2. Maka didapatkan LA sama dengan LA1 union LA2. Teorema. Bahasa yang dilambangkan dengan ekspresi reguler dapat diterima oleh finite automata. Buktinya hasilnya dengan induksi pada jumlah operator ekspresi reguler R. Seharusnya R tidak memiliki operator. Lalu R harus epsilon himpunan kosong atau A elemen sigma. Jika R epsilon itu, maka finite automata akan menerima tujuan seperti yang digambarkan di bawah ini. Ini menerima. Terus jika R tidak himpunan kosong, jika R sama dengan jika R sama dengan himpunan kosong, maka yang pertama, finite automata tidak mempunyai state akhir. Atau yang kedua, mempertimbangkan finite automata di mana state akhir tidak dapat diakses dari state awal. Jika R sama dengan A di mana A itu elemen sigma, maka adalah finite automata yang menerima R. Contohnya, demonstrasi konstruksi NFA untuk ekspresi regular A bintang B tambah A. Pertama, mencantumkan NFA yang sesuai untuk masing-masing sub-ekspresi dari A bintang B tambah A. Jadi seperti dicantumkan satu-satu NFA-nya sesuai ekspresi. Lalu maka NFA untuk A bintang B tambah A adalah sebagai berikut. Lalu teorema yang selanjutnya, jika A adalah DFA, maka LA adalah reguler. Bukti hasilnya dengan induksi pada jumlah state DFA. Misalkan A sama dengan Q, sigma, delta, Q0, F merupakan sebuah DFA dengan satu state. Maka terdapat dua kemungkinan untuk himpunan state akhir F. Yang pertama itu ada F sama dengan himpunan kosong. Dalam hal ini, LA sama dengan himpunan kosong dan reguler. Atau F sama dengan Q, yang dalam hal ini LA sama dengan sigma bintang yang sudah terbukti bahwa reguler. Contoh sigma DFA berikut. Simak DFA berikut. Nih, string berikut membawa DFA dari Q0 kembali ke Q0 A melalui Q0, Q1, BA melalui Q0, Q1, Q0. Untuk N lebih besar dari sama dengan 0, tuh BB pangkat N A melalui Q0, Q1, Q2, Q0. Jadi didapatkan L. Jadi L1 sama dengan A, BA, BB pangkat N A, di mana N lebih besar dari sama dengan 0, sama dengan A tambah BA tambah BBB bintang A. Lalu yang kedua, karena Q0 bukan state akhir, L2 merupakan himpunan string yang digunakan DFA dari Q0 ke state akhir. Kedua adalah BBB pangkat N, yang dimana N lebih besar dari sama dengan 0, BBB bintang. Dengan demikian, sesuai konstruksi teorema 4.5.6, bahasa yang diterima oleh DFA diberikan L1 bintang L2 dapat diwakili oleh ekspresi reguler A tambah BA tambah BBB bintang A bintang BBB bintang. Maka itu reguler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan Sabari
Untuk materi selanjutnya adalah ekuivalensi dari finite automata dan tata bahasa reguler. Sebuah robot berhingga A dikatakan setara dengan tata bahasa G biasa jika bahasa yang diterima oleh A secara tepat dihasilkan oleh tata bahasa G, yaitu LA sama dengan LG. Sekarang kami membuktikan bahwa otomata terbatas dan tata bahasa reguler itu setara. Untuk menerapkan kesetaraan ini, tahap pertama kami membuktikannya dengan TFA. Kita dapat membuat tata bahasa reguler yang setara. Kemudian, untuk sebaliknya, dengan tata bahasa biasa, kita membuat persamaan yang digeneralisasikan finite automation atau GFA. Gagasan yang kami gunakan di sini sebagai padanan gagasan untuk DFA. Yang pertama ada teorema 4.5.10. Jika A adalah DFA, maka LA dapat dibuat oleh reguler tata bahasa. Bukti, misalkan sama dengan Q, sigma, delta, Q0, F adalah DFA, buat tata bahasa G yang anggotanya N, sigma, P, S dengan mengatur N sama dengan Q dan S sama dengan Q0 dan P sama dengan A menghasilkan AP atau B dengan elemen dari delta A, union A menghasilkan A atau delta A, elemen F. Sebagai tambahan, jika status awal Q0 elemen F, maka kita memasukkan S menghasilkan epsilon di P. Jelas G adalah tata bahasa biasa. Kami mengklaim bahwa LG sama dengan LA. Dari konstruksi G jelas bahwa epsilon elemen dari LA. Jika dan hanya jika epsilon elemen dari LG. Sekarang untuk N lebih dari sama dengan 1. Misalkan X sama dengan A1, A2 sampai AN. Sebuah elemen dari LA menjadi sewenang-wenang. Itu adalah delta Q0, A1, A2 sampai AN elemen dari F. Artinya ada urutan keadaan Q1, Q2 sampai Qn seperti delta Qi min 1, AI sama dengan Q1 untuk 1 lebih dari kurang dari sama dengan I kurang dari N dan Qn elemen dari F. Sesuai konstruksi G, kami punya Qi min 1 menghasilkan AI Qi elemen dari P untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N min 1 dan Qn menghasilkan AN elemen dari P. Menggunakan aturan produksi ini dapat menurunkan X dalam G sebagai berikut. S sama dengan Q0 yaitu A1 Q1, A1 A2 Q2 sampai dengan A1 A2 sampai AN-1 Qn-1, kemudian A1 A2 sampai dengan AN sampai dengan X. Jadi X elemen dari LG. Sebaliknya, misalkan Y sama dengan B1 sampai Bm elemen LG. Untuk M lebih dari sama dengan 1, yaitu S menghasilkan Y di G. Karena setiap aturan produksi G adalah bentuk A menghasilkan AP atau A menghasilkan A. Turunannya S menghasilkan Y. Memiliki tepat M langkah dan M-1 langkah pertama adalah karena produksi aturan tipe A menghasilkan AP dan langkah bulan terakhir adalah karena aturan bentuk A menghasilkan A. Jadi dalam setiap langkah deviasi 1 B dari Y dapat dihasilkan secara berurutan. Tentunya derivasi dapat ditulis sebagai berikut. S menghasilkan B1, B1. Kemudian B1, B2, B2 sama dengan B1, B2, BM-1, BM-1. BM1, B2, B1, B2 sama dengan BM sama dengan Y. Dari konstruksi dapat diamati bahwa delta BI min 1 sama dengan B1 untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari 1 dan B0 sama dengan S. Selain itu
delta BM min 1, BM elemen dari F. Jadi delta Q0, Y sama dengan delta S B1 sampai dengan BM sama dengan delta S, B1, B2 sampai BM. Lalu delta B1, B2, BM sampai dengan delta BM min 1, BM, delta BM min 1, BM elemen dari F. Sehingga Y elemen dari LA. Oleh karena itu LA sama dengan LG. Untuk selanjutnya contoh 4.5.11. Pertimbangan DFA yang diberikan dalam contoh 45.8. Atur N himpunan Q0, Q1, sigma himpunan dari AB, S sama dengan Q0 dan P memiliki aturan produksi berikut. Q0 sama Q0 menghasilkan AK1 atau BQ0 atau A. Sedangkan Q1 menghasilkan A, Q0 atau B, Q1 atau B. Sekarang Q sama dengan N sigma PS adalah tata basis regular yang setara dengan yang diberikan DFA. Selanjutnya ada contoh 45.12. Pertimbangan DFA yang diberikan dalam contoh 4.5.9. Biasa tata bahasa G sama dengan N sigma PS, di mana N himpunan Q1, Q2, Q3, sigma A, B, S, Q1 dan B memiliki aturan berikut. Q1 menghasilkan AQ2 atau BQ1 atau A atau B atau epsilon. Q2 menghasilkan AQ3 atau BQ1 atau B. Q3 menghasilkan AQ3 atau BQ3. Setara dengan DFA yang diberikan. Di sini perhatikan bahwa Q3 adalah status jebakan, sehingga aturan produksi di mana Q3 terlibat dapat dengan aman dihilangkan untuk menampilkan lebih sederhana. Tapi tata bahasa regular yang setara dengan aturan sebagai berikut. Q1 sama dengan AQ2 atau BQ1 atau A atau B atau epsilon. Q2 menghasilkan AQ1 atau B. Definisi 4.5.13. General finite automation atau GFA adalah automation terbatas non-deterministik di mana transisi dapat diberikan melalui sengatan dari satu set yang terbatas, bukan hanya melalui simbol. Artinya secara formal GFA adalah sextuple Q sigma X delta Q0 F, di mana Q delta Q sigma Q0 F seperti biasa dalam NFA, sedangkan fungsi transisi delta dibagi Q kali X min menghasilkan Q dengan subjek X terbatas dari sigma. Seorang dapat dengan mudah membuktikan bahwa GFA tidak lebih kuat dari NFA. Artinya bahasa yang diterima oleh GFA adalah bahasa biasa. Ini bisa dilakukan dengan mengubah state transisi GFA menjadi transisi NFA. Misalnya ada transisi dari state AP ke status Q melalui string SX sama dengan A1 sampai AK untuk K lebih dari sama dengan 2 dalam GFA. Pilih K-1 status baru yang belum dilakukan di sana di GFA. Katakan P1 sampai dengan PK-1 dan gantikan transisinya. Px-min menghasilkan PQ dengan transisi baru berikut melalui simbol AI, itu PA1 min menghasilkan P1, P1A2 min menghasilkan P2 sampai dengan PK min 1AK min menghasilkan Q. Teorema 4.5.15. Jika dihasilkan oleh tata basis biasa maka L adalah reguler. Di bab misal bukti. Misalkan L dihasilkan oleh tata basis reguler G, N sigma PS, catatan bahwa setiap aturan produksi G adalah dalam bentuk A menghasilkan XB atau dalam bentuk A menghasilkan X untuk beberapa X elemen dari sigma dan A, B elemen dari N. Kami membangun FA yang menerima L jadi L biasa. Misalkan X himpunan dari semua string terminal yang ada di sisi kanan produksi G, yaitu X sama dengan X A menghasilkan XB elemen dari B atau A menghasilkan X elemen dari B. Karena P adalah himpunan berhingga, kita memiliki X dan himpunan bagian berhingga dari
sigma. Sekarang buat file GFA. A sampai dengan Q sigma X delta Q0 F dengan menyetel Q sampai dengan N union S, di mana S adalah simbol baru dari Q0 sampai dengan S, F sampai dengan S, dan posisi transisi delta ditentang B elemen dari delta AX sama dengan A menghasilkan XB elemen dari P dan S elemen dari delta AX. Sama-sama A menghasilkan X elemen dari P. Kami mungkin bahwa LA sama dengan L. Misalkan WL yaitu ada penurunan untuk W di G. Asumsikan penurunannya memiliki angka yang diperoleh dengan aturan produksi K-1 berikut di K pertama -1 langkah. AI-1 menghasilkan XI AI untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari K-1 dengan S sama dengan A0. Dan pada akhirnya pada langkah K aturan produksi AK-1 menghasilkan XK. Jadi W sama dengan X1, X2 sampai dengan XK dan turunannya seperti di bawah ini. S sama dengan A0 yaitu X1 A1 lalu ini menjadi X1 X2 A2 sampai dengan X1 X2 SK-1 AK-1 X1 X2 sampai dengan SA SK sama dengan W. Dari konstruksi A jelas A memiliki transisi sebagai berikut. AI-1, SI atau min AI epsilon untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K, di mana A0 sama dengan S dan AK sama dengan S. Dengan menggunakan transisi ini dapat diamati itu W elemen dari LA. Misalnya I0, W sama dengan S, X1 sampai dengan SA sama SK sama dengan A0, X1, X2 sampai dengan SK. Jadi min A1, X2 sampai dengan SK sampai akhirnya menjadi min AK-1, SK menjadi X min S, epsilon. Seperti ini. Contoh 4.5.15. Pertimbangkan tata besar guna yang diberikan dalam contoh 3.310. Misalkan Q sama dengan himpunan dari S, A, S dengan sigma AB, X, epsilon A, B, AB, dan F adalah L. Set A sama dengan Q, sigma X, delta S, F, di mana delta titik 2 Q, X, min. Jadi ini didefinisikan sebagai tabel berikut. Ada delta, ada epsilon, A, B, dan AB. Untuk S ini himpunan kosong, S, A, S, AA, himpunan kosong dan himpunan kosong. Jelas A adalah GFA. Sekarang kami mengonversi GFA A menjadi NFA yang setara. Pertimbangkan simbol B baru dan pisahkan aturan produksi. S menghasilkan ABA. Tata bahasa menjadi dua aturan sebagai berikut. S menghasilkan AB dan B menghasilkan BA. Dan menggantinya di tempat yang sebelumnya. Perhatikan bahwa di konsultan tata bahasa, string terminal yang muncul di sisi kanan aturan produksi paling panjang 1. Makanya secara luas kami memiliki NFA 0 berikutnya setara dengan NFA di atas dan juga setara dengan tata bahasa reguler yang diberikan A0 sama dengan Q sigma delta SF, di mana Q sama dengan S A B S dan delta titik 2 Q X sigma min didefinisikan sebagai tabel berikut. Ini delta epsilon AB, S-nya himpunan kosong, SB S untuk A, S, AA, B-nya himpunan kosong A, untuk S-nya himpunan kosong. Berikutnya akan disampaikan materi oleh teman saya. Yang berikutnya adalah varian finite automata. Transducer status hingga, automata hingga 2 arah, dan automata hingga 2 pita adalah beberapa varian dari automata hingga. Transducer status diperkenalkan sebagai perangkat yang memberikan output untuk input tertentu. Sedangkan yang lainnya adalah akseptor biasa, akseptor bahasa.
Mesin Moore dan Mealy yang terkenal adalah contoh transducer status terbatas. Semua varian ini tidak lebih kuat dari DFA. Pada kenyataannya, mereka setara dengan DFA. Dalam sebagian berikut, kami memperkenalkan mesin otomata finite 2 arah dan mesin Mealy. Beberapa varian lain dijelaskan dalam latihan. Yang pertama adalah otomata 2 arah. Berbeda dengan DFA, kepala pembacaan dari otomata terbatas 2 arah diizinkan untuk bergerak ke kiri dan ke kanan pada pita masukan. Dalam setiap transisi, kepala pembaca dapat berpindah satu sel ke kanan atau satu sel ke kiri. Secara formal, DFA 2 arah didefinisikan sebagai berikut. Sebuah DFA 2 arah, 2 DFA adalah quintuple A sama dengan Q, sigma, delta, Q 0, F, di mana Q, sigma, Q 0, dan F seperti di DFA, tetapi fungsi transisinya adalah transisi Q kali sigma kurangi menjadi Q kali sama dengan Q kali L, R, di mana L menunjukkan gerakan kiri dan R menunjukkan gerakan yang benar, menunjukkan langkah yang benar. Yang kedua, mesin Mealy. Mesin Mealy adalah transducer status terbatas untuk memberikan keluaran selain komponen DFA. Kami memiliki sekumpulan simbol keluaran tempat transducer, menghasilkan keluaran melalui fungsi keluaran. Dalam status mesin Mealy, output dikaitkan dengan setiap transisi, yaitu memberi simbol input dalam suatu status, sementara merubah ke status berikutnya. Mesin memancarkan simbol output. Secara formal, mesin Mealy dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah mesin Mealy adalah sextuple M, Q, sigma, delta, lambda, Q0, di mana Q, sigma, dan delta dan Q0 adalah seperti dalam DFA, sedangkan adalah himpunan terhingga yang disebut keluaran alfabet, dan lambda sama dengan Q kali sigma sama dengan himpunan tersebut. Adalah fungsi yang disebut fungsi keluaran. Dalam penggambaran DFA, selain komponennya yaitu pita masukan, kepala baca, dan kontrol terbatas, mesin Mealy memiliki kepala tulis dan pita keluaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Berikutnya adalah contoh. Biarkan Q0, Q1, Q2, sigma A, B, himpunan 0,1 dan didefinisikan fungsi transisi dan fungsi keluaran lambda melalui tabel berikut. Penyelesaian jelas M sama dengan Q, sigma, himpunan, delta, lambda, Q0 adalah mesin Mealy. Dengan memasukkan informasi keluaran mengikuti representasi DFA, M bisa menjadi perwakilan 92 dibenci oleh di graf seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Misalnya, keluaran M untuk string masukan BA adalah 00, 01, 010. Faktanya, mesin Mealy ini mencetak 1 untuk setiap kejadian AB dimasukkan. Jika tidak, ia akan mencetak 0. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.